Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tun Cindari dengan NIM 2410310076. Di sini saya akan di sini saya menjelaskan 20 teori. Yang pertama, teori pertama, perkembangan kognitif. Jean Piaget, perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap sensori: motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional. Format anak belajar secara aktif, membangun pengetahuan dari pengalaman. Teori kedua, sosiokultura Levioski. Belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menekankan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Teori ketiga, teori behaviorisme (BF) Skinner. Perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman, pembelajaran efektif, penggunaan prinsip reinforcement. Teori keempat, belajar sosial Albert Bandura. Individu belajar melalui observasi dan imitasi. Perilaku model self-obfuscasi Sil K. King mengaruhi motivasi dan hasil belajar. Teori kelima, penemuan Jerome Bruner. Siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Teori keenam, koneksionisme Edward Thorndike. Belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respon. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Teori ketujuh, hierarki. Teori ketujuh yaitu hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia mulai dari psikologis hingga aktualisasi diri. Teori ke-8 yaitu tujuan pendidikan. Teori 8 yaitu taksonomi tujuan pendidikan Benjamin Bloom. Ranah kognitif terdiri dari 6 ranah. Teori 8 yaitu taksonomi tujuan pendidikan Benjamin Bloom. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan: kemampuan berpikir, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Teori 9 yaitu kecerdasan majemuk Howard Gardner. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal yang perlu dikembangkan. Teori ke-10 yaitu pembiasaan klasik Ivan
Pavlov, perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Refleksi dasar dari pembelajaran kebiasaan. Teori 11 yaitu humanistik. Materi 11 Teori 11 yaitu humanistik. Roger. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empati dan penerimaan tanpa syarat. Teori ke-11 yaitu experiential. John Dewey. Belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi, bukan sekedar hafalan atau teori. Teori 13 yaitu konstruktivisme. Ernst Glaserfeld. Pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia. Teori 14 yaitu metakognisi. John Flavel. Kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Teori 15 yaitu pembelajaran bermakna. David Ausubel. Belajar menjadi bermakna bila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Teori 16 yaitu kognitif sosial. Bandura revisi. Gabung kognitif dan sosial perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi. Teori 17 yaitu disiplin positif. Rudolf Dreikurs. Fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Teori 18 Teori 18 yaitu self determination. Deki dan Ryan. Motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Teori 19 yaitu belajar observasi. Bandura. Perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain tanpa pengalaman langsung. Teori 20 yaitu neuroedukasi, Kainet dan Kainet. Pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak, melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.